Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, diabadikan di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 147. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 145 ini 147 Allah mengingatkan agar kita selalu banyak bersyukur dan meningkatkan keimanan kita, dan wa kana Allahu syakiran alima. Allah itu suka kepada orang yang banyak bersyukur, maksudnya akan memberi pahala, memberi kehidupan yang baik dunia akhirat. Alima, dan Allah Maha mengetahui siapa hambanya yang berkenan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan menjauhkan kita dari segala kesulitan dunia maupun akhirat. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Allah tidak akan pernah mendekatkan suatu azab kepada kita semua, kepada kalian semua, in syakartum, apabila kita mau bersyukur, wa amantum, dan beriman. Wa kana Allahu syakiran alima. An-Nisa surah yang keempat ayat 147. Di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menawarkan seperti yang diabadikan di dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 8 sampai 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu laula unzila alaihi malak walau anzalna malakan laqudiyal amru thumma la yunzarun walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajulan wa lalabasna 'alaihim ma yalbisun walaqad istuhzi'a birusulin min qablika fahaqa billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Apabila Rasul itu dihina, itu biasa. Fahaqa billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Tapi sebenarnya segala tindakan itu, baik atau tidak baik, itu kembali kepada kita. Apabila kita selalu melakukan kebaikan, kembali kepada kita. Apabila kita selalu menghina, itu juga kembali kepada kita. Seorang yang menghina orang baik-baik,
maka suatu penghinaan itu juga akan menimpa kita, dunia maupun akhirat. Fahaqqa billadzina sakhiru, akan menimpa dengan orang-orang yang menghina, siapa mereka? Minhum, dari mereka, haqqah ma, apa suatu, kanu yang ada, apa mereka, bihi dengan ma yastahzi'un, itu dulu mempermainkan, mengolok-olok. Ini pelajaran ya, seperti kasus yang terjadi di Gaza. Ketika saudara kita dibom, maka saudara kita juga bisa melawan, yang bisa juga menghancurkan kota-kota mereka di Tel Aviv dan lain sebagainya. Oleh karena itu lebih baik kita damai, dan mudah-mudahan teman-teman kita di semua, termasuk di Gaza, mendapatkan pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Palestina, Gaza khususnya, segera mendapatkan kemerdekaan dan Baitul Maqdis sebagai pusat ibu kota. Itu Al-Quran surah Al-An'am ayat 10. Demikian juga Al-Quran surah Fatir ayat 43. Wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli. Dan tidak akan kembali apa makar, tipu daya itu, as-sayyi' yang sangat menjijikkan, buruk, illa bi ahlihi, kecuali pasti kembali kepada orang yang melakukan dosa, yang melakukan pengkhianatan itu. Allah Subhanahu wa taala memastikan dan mengajak, memberi contoh melalui malaikat Jibril, melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui sahabat, tabi'in, a'immah, para ulama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardi tsumma anzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Qul liman ma fis samawati wal ard qul lillah kataba ala nafsihi rahmah. Jadi Allah itu telah memastikan, kataba, mencatat, memastikan, mengajak, mewajibkan, berwasiat, menganjurkan, ala nafsihi, atas dirinya, dan tentu untuk kita. Maksudnya itu kalau kita mau melakukan itu, mulailah dari kita sendiri. Dan mulai saat ini juga. Kita pastikan bahwa kataba ala nafsihi ar-rahmah. Jadi Allah itu memastikan bahwa Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Allah sangat tidak suka kepada kekerasan. Kecuali dalam keadaan darurah. Apabila musuh sudah di depan mata dan mereka melakukan kekerasan, maka tidak ada jalan lagi kecuali kita bisa mengimbanginya demi untuk menyelamatkan diri kita, keluarga, bangsa, negara, dan agama kita. Pada dasarnya Allah menganjurkan kepada kita ini agar kita selalu menanamkan rahmah kasih sayang, menebarkan kasih sayang, menanam nilai-nilai kasih sayang kepada siapapun, termasuk orang yang beda agama dengan kita. Itu pada dasarnya. Al-Quran surah Al-An'am ayat 11 dan 12. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memaparkan, mempraktekkan, menjelaskan dengan rinci, karena memang Nabi itu diturunkan untuk litubayyina linnas. Beda antara tafsir dengan al-bayan. Allamahul bayan, itu Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 4. Litubayyina linnas, itu Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Kalau tafsir itu al-kashfu 'anis syai',
semacam menjelaskan ya. Sedangkan kalau al-bayan itu al-idah, menjelaskan dengan rinci, mempraktekkan sampai yang dijelaskan itu faham. Dijelaskan dengan detail, dengan bagus, dengan baik. Jadi Al-Quran surah Al-An'am ayat 12 kataba ala nafsir rahmah, bahwa Allah suka kepada rahmah dan kita dianjurkan menebarkan rahmah. Nabi mempraktekkan, mencontohkan lamma qadallahu al-khalqah, setelah memastikan, menyelesaikan Allah siapa Allah al-khalqa kepada penciptaan, kataba maka Allah menyampaikan kepada semuanya saja fi kitabin dalam kitabnya, dalam Al-Quran, ala nafsi atas diri Allah. Fahuwa maka adapun keputusan tadi, qadallahul khalqah, maudhu yaitu diabadikan indahu di sisi Allah. Redaksinya inna rahmati, bahwasanya rahmatku, rahmat Allah, rahmat kita umat Islam, taghlubu yaitu mengalahkan, melampaui, ghadabi mengalahkan kepada emosi. Jadi jangan kita mendahulukan emosi, lebih baik kita mendahulukan kasih sayang, mendahulukan pintu maaf. Ini Bukhari 7554, 3194, Muslim 2751, At-Tirmidzi 3543, Ibnu Majah 4295, Ibnu Hibban 6143 dan 6144, Ahmad juz 2 halaman 313, 381, hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi jangan membiasakan diri kita menyimpan kebencian, dendam. Taburkan kasih sayang. Taburkan rahmat. Pendam. Kalau bisa hilangkan, hapus kebencian. Oleh karena itu, ketika ada suatu kejadian di suatu tempat, di suatu persidangan, apa mungkin, apa tega ada seorang hamba yang mengatakan bahwa dirinya fine, I'm fine, saya baik-baik saja, saya sehat. Masa hanya mengatakan seperti itu saja harus dituntut dengan hukuman 10 tahun misal? Di mana hati kita? Padahal itu anak bangsa. Padahal itu sesama umat Islam. Apalagi ketika beliau menyampaikan, saya baik-baik saja ketika ditanya, karena memang hasil rapid testnya itu belum ketahuan. Karena itu kan butuh waktu untuk mengetahui hasil tes sebenarnya. Satu. Keduanya, itu kan untuk kebaikan kita semua. Agar bangsa kita ini tidak tersebar kabar yang mengerikan. Sehingga membuat orang itu ragu dan merasa dihantui oleh rasa sakit dan masyarakat yang sakit. Dan yang paling penting, untuk menutup celah orang lain melakukan dosa. Karena apabila sesuatu itu dijelaskan misal akan membuka celah orang melakukan dosa, maka lebih baik kita sebenarnya bisa mengatur dan mengendalikan informasi agar orang lain tidak membuat fitnah. Orang ini terkena COVID padahal belum jelas. Orang ini mati dan lain sebagainya.
Jadi tugas kita itu sebenarnya menyelamatkan diri dan orang lain agar orang lain tidak terpancing melakukan fitnah, melakukan dosa, membuat kegaduhan, memfitnah orang lain. Itu sebenarnya perbuatan yang mulia. Tapi apabila kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang kasih sayangnya telah luntur, maka disitulah. Padahal kalau kita beragama Islam, Allah menyampaikan, Allah mengingatkan, kataba ala nafsihir rahmah. Allah itu mengumumkan kepada dirinya bahwa Allah itu mengutamakan rahmah, menebarkan rahmah kasih sayang, mendahulukan rahmah, tidak mendahulukan dan menanamkan perasaan dendam. Dan Allah mendahulukan kasih sayang daripada kebencian. Yang kami sampaikan ini bisa dilihat di dalam Al-Quran tadi, surah Al-An'am ayat 9 sampai 12. Penjelasannya ada di dalam kitab Fathul Bari, yaitu kitab tafsir Al-Qurtubi, juz 6, mulai dari halaman 362 di sebelah kanan sampai 364 di sebelah kiri. Allah Subhanahu wa taala sangat tidak suka terhadap kekerasan. Baik itu terjadi kepada umat Islam atau terjadi kepada orang non-Islam. Oleh karena itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu 14 abad yang lalu sudah mengingatkan idra'ul hudud anil muslimin. Jauh-jauh keinginan untuk menghukum dari orang-orang Islam. Mastata'tum, usahakan sekuat mungkin. Jangan kita suka, bangga dan merasa berhasil apabila kita berhasil menghukum orang Islam. Kalau bisa diselamatkan. Kalau ada cara ,99% cari cara itu. Kecuali betul-betul darurah. At-Tirmidzi 1424. Di dalam Al-Quran, surah An-Nisa, ayat 92. Sebagai bukti bahwa Allah itu sangat tidak suka kepada kekerasan. Kekerasan yang terjadi waktu perang Badar, perang Uhud, dan lain sebagainya, itu karena mereka yang memulai. Lalu daripada Nabi dan para sahabat wafat dalam keadaan dibunuh oleh mereka, lebih baik kita membela diri. Setelah mendapatkan restu dari Allah Subhanahu wa taala. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Kenapa direstui oleh Allah untuk melawan? Karena mereka terzalimi. Apabila umat Islam tidak terzalimi, lebih baik kalau dimungkinkan mengalah dan memaafkan. Tabur rahmah, kasih sayang. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Tidak mungkin, tidak pantas dan tidak layak bagi orang mukmin melakukan kekerasan apalagi sampai melahirkan pembunuhan. Kecuali kalau tanpa sengaja. Ini An-Nisa 92. Permasalahannya bagaimana dengan
kasus yang di kilometer 50 itu. Wa man qatala mu'minan khata'a fatahriru raqabatin mu'minah. Adapun siapa orang yaitu telah membunuh kepada orang mukmin khotoan dengan tidak sengaja karena salah alpa. Karena kalau dia orang mukmin tidak pantas dan tidak mungkin dia membunuh sesama orang mukmin. Sesama anak bangsa saja tidak mungkin, apalagi sesama orang mukmin. Kecuali karena tanpa sengaja. Itulah orang mukmin yang sebenarnya. Oleh karena itu, ketika proses hukum terjadi di bulan Ramadan, itu apabila bohong, dusta, dan lain sebagainya sampai mengakibatkan hukum, itu dosanya berlipat loh, apalagi di bulan Ramadan. Dulu, orang yang melakukan dosa di bulan Ramadan itu mestinya dihukum. Cambuk, ada yang 40, ada yang 80. Oleh Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali sampai dihukum sampai 100 kali itu. Itu di Bukhari itu. Kenapa? Di samping salah, tidak menghormati bulan Ramadan. Dan kita masih berada di bulan Syawal, akhir-akhir bulan Syawal. Dan besok lebaran ketupat. Wa man qatala mu'minan khata'a fatahriru raqabah mu'minah. Apabila terjadi membunuh karena tidak sengaja, maka hukumannya harus memerdekakan budak perempuan yang beriman. Membeli budak itu mahal dulu. Dan diutamakan perempuan, karena perempuan ini sangat beresiko. Baik fisiknya, mentalnya, agamanya, karena biasanya dilemahkan. Padahal Islam tidak pernah melemahkan dan menomorduakan kaum perempuan. Oleh karena itu, ajaran Islam mengangkat yang harus diselamatin dulu kaum perempuan. Kaum perempuan apabila berhijrah tidak dikembalikan lagi. Karena kalau dikembalikan lagi, habis dia. Kalau laki-laki bisa dikembalikan karena di tengah jalan dia bisa hidup sendiri. Wadiyatum musallamah. Di samping fatahriru raqabah harus membayar diat. Musallamatun yang diserahkan ila ahlihi, diserahkan dengan cara yang baik kepada keluarganya. Dan diat itu sesuatu barang yang sangat berharga. Berapa diatnya? Yaitu apabila terjadi membunuh tanpa sengaja, di samping harus memerdekakan budak, diatnya itu 100 onta. Jadi harus menyerahkan paling sedikit 100 onta. Ini apabila dengan catatan yang hukumannya adalah memerdekakan budak dan membayar diat denda 100 onta apabila atau dengan catatan keluarganya memaafkan. Kalau keluarganya tidak memaafkan, maka berlaku hukum kisos. Karena dia telah membunuh, maka harus dibunuh. Tapi apabila keluarganya memaafkan, maka hukumnya bergeser menjadi harus memerdekakan budak dan membayar denda, yaitu menyerahkan 100 onta kepada keluarga orang yang telah kita menjadi sebab dia meninggal. Diserahkan kepada keluarganya dengan cara yang baik. Nah, kita hitung 100 onta itu apabila onta itu harganya 25 juta atau 50 juta kali 100 itu bisa 5M loh. Dan sebenarnya memang tidak tertukar. Satu nyawa itu tidak bisa ditukar dengan 5M. Jadi silahkan untuk kepastiannya lihat harga onta yang sedang. Kalau orangnya kaya yang membunuh cari onta yang paling mahal. Jadi atau cari harga emas. Harga emas itu berapa? Jadi pertama yang 20 itu adalah bintu mahot.
Bintu Mahod itu umur 1 sampai 2 tahun. Yang kedua itu bintu labun. Jadi 20 pertama bintu Mahod. 20 jumlah 20 berikutnya onta itu yang produktif. Semuanya harus produktif. Karena membunuh satu orang itu sama aja membunuh semua manusia. Karena manusia kalau hidup itu kan produktif. Apalagi kalau dia punya keluarga, punya tanggungan, punya anak. 20 berikutnya adalah bintu labun. Bintu labun itu umur 2 sampai 3 tahun. Berikutnya 20 berikutnya itu hiqqah atau hiqqah itu umur 3 sampai 4 tahun. Lalu 20 berikutnya itu jida. Jida itu atau jad'ah itu yang umur 4 sampai 5 tahun. Jadi membunuh orang itu tidak mudah loh. Tapi kenapa ya sampai sekarang proses hukumnya yang membunuh belum ditahan, masih aktif, sedangkan yang kesalahannya tidak jelas dicari-cari sudah dihukum 10 bulan dan masih banyak yang lain. Bagaimana kalau ternyata yang membunuh tadi tidak mampu? Maka apabila yang membunuh tadi tidak mampu, fa'ilam yafu famin baitil mal. Maka tanggungan negara. Jadi negara yang harus bayar. 100 onta itu, 5 miliar itu untuk satu nyawa itu. Itu pun setelah memerdekakan budak. Nah, pertanyaannya, apa mungkin negara mau melaksanakan seperti ini? Ini sebenarnya bukan soal bicara hukum syariat, hukum Quran, hukum Islam, apa tidak. Tapi sebagai bela sungkawa kepada keluarga yang telah meninggal, yang telah menjadi korban. Nah, yang repotnya, masalahnya apabila negara itu oknumnya tidak mau berbela sungkawa. Jangankan bayar 100 onta 5M untuk satu nyawa. Bela sungkawa aja tidak, tapi kalau artis meninggal, bela sungkawa. Bagaimana ya? Sedangkan saudara seagama, sesama umat Islam, jelas-jelas dibantai, tidak berbela sungkawa. Nah ini. Padahal Al-Quran, illa ayyasaddaqu. Kecuali apabila keluarganya itu bisa memaafkan dari denda-denda itu. Baru bisa bebas dari denda itu. Jadi Islam itu penuh dengan taburan kasih sayang. Oleh karena itu agama Islam itu adalah agama yang kasih sayang. Jadi sangat perlu dipertanyakan hatinya dan keislamannya apabila ada seorang yang ketika ditanya oleh orang, apakah Anda sehat? Lalu dijawab, iya saya sedang sehat. Saya sehat. I'm fine. Lalu karena mengatakan saya sehat, lalu harus dituntut hukuman 10 tahun. Masya Allah, di mana hati kita? Apalagi jawaban itu betul. Justru kalau dibilang tidak sehat, terkena COVID, kan hasilnya belum ketahuan. Justru bohong itu membuat kegaduhan. Nah inilah hukum di dunia. Sesuatu yang jujur dituntut hukuman 10 tahun, yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah. Itulah seni hidup di dunia. Masya Allah. Fa'in kana min qaumin, sekarang itu orang mukmin yang dibunuh. Bagaimana kalau dia tidak beragama Islam yang dibunuh? Karena Islam memang tidak suka terhadap kekerasan, apalagi pembunuhan. Fa'in kana min qaumin aduwwil lakum, apabila itu dia itu orang mukmin, wahwa mukmin, tapi dia itu berada di pihak posisi lawan. Kenapa Anda mukmin kok berdiri di situ dalam situasi yang tidak memungkinkan Anda berada di situ? Itu saja masih fatahrir raqabah mukminah. Kita tetap dihukum
karena dianggap telah membunuh orang mukmin, meskipun orang mukmin itu berdiri di kelompok musuh, kita juga tetap didenda karena menghargai agamanya, karena dia orang mukmin. Tetap harus memerdekakan fatahriru raqabatin mukminah. Dendanya, kalau keluarganya tidak memaafkan, harus memerdekakan budak perempuan. Tadi orang mukmin. Sekarang orang mukmin tapi dia berada di pihak musuh. Yang berikutnya, wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Apabila kita misal membunuh seseorang yang beda agama dengan kita, tapi mereka sebenarnya semacam tunduk terhadap aturan negara kita. Dia tidak membahayakan kita. Meskipun beda agama, tidak boleh dibunuh. Kecuali kalau mereka mau bunuh kita atau membahayakan kita. Itu pun yang memberikan suatu keputusan harus berdasarkan pengadilan. Dan yang melaksanakan itu adalah aparat, bukan kita. Nah, pertanyaannya, kenapa seseorang yang diduga, di-framing, diduga melakukan ini, dan itu, lalu sampai dibunuh pengawalnya, temannya, dan dia sendiri dituntut hukuman. Ini kan hati kita mesti ditanya, terbuat dari apa hati kita ini? Jangan sampai au asyaddu qaswah, lebih keras dari batu. Mestinya kalau habis bulan Ramadan itu kan semakin lembut hatinya. Kemana hati kita? Kemana bulan Ramadan? Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq fadiyatun musallamah. Maka kita harus membayar denda juga. Ila ahlihi, diberikan kepada keluarganya. Wa tahriru raqabatin mu'minah. Jadi sama, membunuh jiwa, agamanya apa saja, apalagi hanya cuma beda pilihan. Pilihan politik, beda pendapat. Tidak boleh sampai melahirkan pertengkaran, permusuhan, apalagi pembunuhan. Atau kita, kalau kita oknum pejabat, lalu kita menikmati dan membiarkan terjadinya perselisihan terus-menerus sesama anak bangsa. Tidak boleh kayak begitu. Wa tahriru raqabatin mu'minah. Baru faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'ain. Kalau kita betul-betul tidak mampu melakukan tadi itu, maka pindah kepada negara. Negara yang bayar diat 100 onta atau sekitar 5M ya. Jadi lihat harga onta. Kalau onta satu onta itu 25 juta berarti 2M,5, 2M setengah. Kalau onta itu satu itu 50 juta berarti 5M itu. Maka kalau nggak kuat, nggak bisa, maka yang bayar itu negara. Nah, apabila semua tidak bisa, maka yang membunuh itu faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'ain, maka dia harus berpuasa 22 bulan syahrain, syahrun 1, syahrain 2 bulan. Syahrain 2 bulan mutatabi'ain, tapi terus menerus. Kalau dalam 2 bulan itu terputus 1 hari, maka diulang lagi. Kenapa begitu? Iya. Apakah tidak kasihan? Kenapa kita berbicara kasihan kepada orang yang telah menghilangkan nyawa orang? Kenapa kita tidak melihat orang yang telah terbunuh? Kenapa kita kasihan kepada orang yang dihukum? Kenapa kita tidak kasihan kepada orang yang dicopet, yang dibantai? Kenapa kita kasihan kepada orang yang korup? Kenapa kita nggak kasihan kepada rakyat yang semuanya mahal? Karena semuanya itu dikorup. Itu tol mahal, bantuan tidak sampai, bansos, itu kan karena dikorup. Sampai 100 triliun. Itu belum hitungan-hitungan berikutnya itu. Andai saja tidak dikorup, mungkin tol, rumah sakit, biaya anak sekolah, semuanya itu tidak terlalu mahal. Sedangkan kita semuanya dipajak, dan pajaknya dinaikkan terus. Listrik juga, dan lain sebagainya.
Jadi jangan sampai kita melihat orang atau oknum pejabat yang dihukum itu ada perasaan kasihan satu sisi, tapi kita tidak kasihan kepada orang yang jadi korban. Harus dua-duanya. Kasihan kepada yang jadi korban, kasihan juga kepada orang lain. Jadi adil itu harus imbang kepada keseluruhan. Faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'ain. Harus puasa terus-menerus 2 bulan. Tujuannya apa? Biar merasakan penderitaan orang lain. Orang yang telah kamu hianati, yang kamu zalimi itu menderita luar biasa. Demikian juga anak cucunya, keluarganya. Faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'ain. Kalau kita tidak bisa merasakan orang yang telah dizalimi, karena kita sekarang merasa punya uang, punya jabatan, sehingga hati kita membeku seperti batu, tidak ada perasaan kasih sayang sedikit pun, maka kita hidup tidak hanya sekarang, kita juga akan hidup di akhirat nanti. Kita berhadapan di pengadilan sekarang, besok kita juga berhadapan akan ketemu di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'ain taubatan minallah. Kalau kamu ingin diterima taubatnya. Wa kana Allahu alim. Jangan dikira Allah tidak tahu. Allah itu maha tahu sekecil apapun perbuatan kita. Hakim. Tapi Allah yang maha tahu itu sangat bijaksana. Di sisa umur jadilah orang yang bertaubat. Mari hati kita betul-betul pakailah untuk menebarkan rahmah. Itu An-Nisa ayat 92. Allah mengingatkan kepada kita. Al-Maidah 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faka'annama qatalan nasa jami'ah. Siapa yang telah membunuh satu nyawa, maka dosanya seperti telah membunuh semua anak bangsa. Berat, satu nyawa itu sangat berat. Karena umat Islam itu walaqad karramna bani Adam. Oleh Allah telah dimuliakan. Kenapa kita menistakan? Allah memuliakan anak Adam, manusia, satu nyawa, justru kita bertindak yang menginjak-injak harga diri manusia. Al-Maidah ayat 32. Oleh karena itu kami ulangi lagi, Nabi 14 abad yang lalu sudah mengingatkan. Hindari kita menghukum sesama umat Islam. Kalau masih ada jalan, cari jalan bagaimana caranya kita tidak menghukum umat Islam. Kecuali betul-betul meyakinkan dia betul misal korupsi miliaran, triliunan, dia membunuh orang, dia mencelakakan orang, baru. Di dunia itu, mohon maaf, hanya di Indonesia yang pelanggaran prokes itu dihukum itu. Di dunia loh. Sejagat dunia itu nggak ada, kecuali di Indonesia itu. Luar biasa. Apalagi kalau dia sudah dihukum sebenarnya. Dihukum denda 50 juta. Coba cari di dunia. Di kolong langit ini loh. Cari yang melanggar prokes dihukum 50 juta. Coba cari. Hebat bener dah. Mudah-mudahan segala sesuatu tidak diiringi dengan rasa dendam. Idra'ul hudud anil muslimin mastata'tum. Hindari perasaan dendam, bangga menghukum umat Islam. At-Tirmidzi 1424. Penjelasan seperti ini sangat banyak dan panjang lebar di dalam fikih manhaji dari Nablus ini ya. Juz 3 halaman 421. Nablus itu daerah Palestina sana. Lalu mari kita sekarang lihat nasihat Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kita, jaga keluarga kita dari kehidupan yang membuat hidupnya tidak nyaman, tidak tenang. Jangan sampai kita dan keluarga kita
dan semua anak bangsa dan semua umat Islam ini menjadi tergelincir. Jangan sampai, jagalah diri kita dan keluarga kita dari api neraka. At-Tahrim ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taziru waziratu wizra ukhra. Al-Quran surah An-Najm ayat 38. Demikian juga Al-Quran surah Fatir ayat 18. Hidup itu bukan main-main. Hukuman di dunia tidak main-main. Hukuman di akhirat apalagi. Dan ketika kita melakukan dosa, besok kita harus bertanggung jawab kepada dosa kita. Harus kita pikul. Menjadi beban dunia akhirat itu dosa. Apabila kita melakukan suatu kesalahan, imbasnya kepada orang lain, atau ditiru oleh orang lain, maka dosanya orang lain itu pun ditumpukkan juga kepada kita. Yang melakukan juga mikul dosanya, kita juga dapat bagian. Kita mikul dosa sendiri saja nggak mampu, apalagi ditambah dengan memikul dosa orang lain. Wa in tad'u muthqalatun, maksudnya muthqala itu dzunub. Kamu itu kalau ditumpukin suruh mikul dosa orang lain, ilahim liha, la yuhmal minhu syai'. Kamu tidak mungkin mampu. Tapi kenapa kamu memaksakan diri memikul dosa orang? Itu loh pertanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kamu sendiri nggak mampu kok. Mikul dosa Anda sendiri itu nggak mampu. Siapa yang mampu? Besok diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau kana dza qurba. Meskipun dosanya itu dosa keluarga kita. Kita nggak mampu memikulnya. Oleh karena itu, ajaklah diri kita dan keluarga kita untuk jadi orang baik-baik. Itu Al-Quran surah Fatir ayat 18. Oleh karena itu, di dalam hadis Bukhari 1284, hadis dari sahabat Usama bin Zaid, qala ursilat ibnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi. Inna benan li kubidah. Menurut sahabat Usama bin Zaid, seorang sahabat yang mulai dari kecil membantu Nabi. Tidak kurang dari 10 tahun beliau membantu Nabi. Usama bin Zaid ini hitam. Kulitnya itu hitam. Bapaknya putih. Sahabat Zaid itu putih bapaknya. Sama-sama budak. Keluarga budak ini, tapi dimerdekakan, dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Nabi, dimuliakan oleh umat Islam. Islam itu tidak pernah melihat orang itu budak apa bukan. Semuanya tidak dilihat oleh, mohon maaf, wajah, warna kulit, kekayaan, jabatan. Semuanya dimuliakan. Dia mulia karena agamanya, kalau mau. Dia mulia karena Al-Quran, As-Sunnah yang ada di hatinya. Dia mulia karena melakukan kebenaran. Dan siapapun orang, setinggi apapun, apabila dia melakukan kemaksiatan, akan hina dunia akhirat. Jadi suatu ketika, sahabat Usama bin Zaid ini bercerita, diutuslah siapa putri Nabi agar menyampaikan pesan kepada Nabi. Ada seorang ibu-ibu menyampaikan, tolong sampaikan ke bapakmu, nak, anak saya sedang sakaratil maut. Innabna li kubidah. Anak laki-laki saya sepertinya ini sakit yang terengah-engah mau meninggal. Fa'tina. Oleh karena itu, tolonglah Nabi berkenan membesuk, datang ke rumah kami. Ya, mungkin Nabi memberi hiburan, atau mendoakan, atau memberi saran kepada kami, atau sekedar taksiyah, menghibur, atau membesarkan, atau memberikan harapan kepada kami dan keluarga kami. Agar kami tidak merasa menderita hanya sendirian, karena sesama umat Islam itu harus saling membantu, saling menguatkan. Bukan mencarikan lobang kepada sesama umat Islam agar terkubur di lobang itu, agar dihukum. Kalau kita punya hati tidak begitu tentunya. Apalagi kalau kita berhadapan dengan ulama. Sampai hatikah kita menuduh seorang ulama melakukan sesuatu kemaksiatan, kesalahan di depan hukum?
Masya Allah, hati kita terbuat dari apa sih? Wahai jaksa Anda ini. Sampai hatikah Anda menuntut seorang ulama? Apalagi dia seorang habaib. Apalagi dia ada, Masya Allah. Fa'ursila yukri'us salam. Kemudian Nabi menyampaikan, tolong sampaikan salam saya kepada ibu dan keluarganya semua, agar beliau itu bersabar. Itu satu. Dan Nabi menyampaikan, innalillahi ma akhada walahu ma a'ta. Innalillahi, bahwasanya lillahi yaitu milik Allah. Khobarnya inna. Ma isimnya apa sesuatu, akhada yang mengambil siapa Allah. Mohon maaf apabila anak itu betul-betul tertimpa musibah, ya itu hak Allah satu sisi ya. Karena Allah bisa melakukan apa saja karena anakmu adalah milik Allah. Apabila oleh Allah karena Allah sayang, Allah amat sayang sehingga anak itu dipanggil oleh Allah, wafat maksudnya, yaitu milik Allah. Walahu ma'a'ta, dan yaitu milik Allah. Ma apa suatu atau yang telah memberi siapa Allah. Jadi maksudnya anak itu pemberian dari Allah, kalau sudah tiba waktunya Allah mengambil, ya karena anak itu adalah milik Allah juga. Hanya waktu itu dititipkan melalui rahim Anda, dan lain sebagainya. Maksudnya supaya kita segala sesuatu yang penting sudah berusaha dan berdoa, segala sesuatunya dikembalikan kepada Allah. Itu terjadi karena Allah sangat sayang kepada anakmu. Kira-kira begitu. Mohon sabar. Wa kullun indahu bi ajalim musamma. Adapun tiap-tiap seorang itu semua sudah ada waktunya. Tinggal menunggu waktu. Jangankan anakmu, saya sendiri juga kalau tiba waktunya kira-kira begitu dipanggil oleh Allah. Wa kullun, adapun tiap-tiap indahu, yaitu di sisi Allah, bi ajalin, dengan ajal musamma yang telah ditentukan. Ini nasihat untuk kita semua. Oleh karena itu, fal tasbir, mohon bersabar. Wal tahtasib, dan kesabaran Anda itu lakukan karena mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hal-hal yang lain. Fa arsalat ilaihi tuqsamu alaihi la ya'tiyannaha. Dan orang itu memohon agar Nabi betul-betul nasihatnya diterima, tapi beliau tetap berharap agar Nabi berkenan datang ke rumahnya. Membesuk anaknya maksudnya. Faqama ma'ahu Sa'd bin Ubadah. Kemudian Nabi berkenan. Akhirnya Nabi datang bersama sahabat Sa'd bin Ubadah, wa Mu'ad bin Jabal, dan bersama sahabat Mu'ad bin Jabal, wa Ubay bin Ka'ab, dan sahabat Ubay bin Ka'ab, wa Zaid bin Thabit, dan sahabat Zaid bin Thabit, wa Rijal, dan beberapa sahabat yang lain. Farufi'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sabiyu. Maka setelah sampai di rumah, ditampakkan laki-laki anak tadi kepada Nabi. Ini Nabi, anak saya yang sedang sakit sakaratil maut. Wa nafsuhu, dan hal adapun anak tadi takok, yaitu semacam terengah-engah seperti orang mau meninggal. Qala, maka Nabi hasibtuhu annahu qal, rawi sahabat Usama bin Zaid ini, sahabat Usama bin Zaid ini menyampaikan, sepertinya aku melihat Nabi itu ka'annaha syannun fafadat ainah. Jadi Nabi itu semacam, aku lihat, kata sahabat Anas bin Malik, aku melihat Nabi itu, aku tatap sepertinya Nabi itu berdoa tentu untuk keselamatan anak itu, sambil menangis Nabi. Meleleh itu air mata. Fafadat ainah, maka mengalir ainahu, apa, kedua meluber, kedua air matanya Nabi. Matanya Nabi itu tergenangi air sampai banyak. Ka'annaha syannun itu seperti tempat air yang terbuat dari kulit. Kok nangis? Ya nangislah, orang kan punya hati. Yang nggak punya hati itu yang nggak nangis kalau ada musibah. Nah, musibah yang paling besar ketika seorang menuduh saudaranya sesama muslim
Hanya karena mengatakan saya baik-baik saja, lalu dituntut hukuman 10 tahun. Ya Allah, kalau kita nggak menangis mendengar tuntutan seperti itu, hanya karena mengatakan saya baik-baik saja, lalu dituduh bohong, lalu dituntut hukuman 10 tahun. Hati kita terbuat dari apa? Faqala Sa'ad, ya Rasulullah, ma hadza? Kemudian sahabat Sa'ad bertanya kepada Nabi, Sa'ad bin Ubadah, Nabi kok nangis? Hadhihi rahmatun. Adapun air mata ini manusiawi, mohon maaf. Ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang ditanamkan di setiap hati manusia. Orang yang punya hati apabila melihat saudaranya berada di dalam sesuatu musibah, maka tanpa terasa dia juga merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya sama anak bangsa, apalagi sama umat Islam. Itulah Al-Quran, ayat yang terakhir di dalam Al-Quran surah At-Taubah, yang biasa dibaca setiap maulid, yang biasa dibaca setiap orang pindahan rumah, yang biasa dibaca setiap kita punya acara besar, yaitu laqad kana lakum fi Rasulillah, yaitu juga walaqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Jadi Nabi itu aziz 'alaihi ma 'anittum, selalu merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya sama umat Islam. Ketika ada orang dituntut seperti itu, maka yang dia rasakan sepertinya dia yang dituntut seperti itu. Ketika saudara kita di Gaza dibom seperti itu, maka sepertinya dia yang dibom seperti itu. Kalau di Israel banyak orang punya bunker. Tapi saudara kita di Palestina, Masya Allah. Hadhihi rahmatun ja'alahallahu fi qulubi ibadih. Inilah rahmah yang ditanamkan, diberikan, menjadikan hal kepada rahmah Allah. Siapa Allah? Rahmah itu ditanamkan fi qulubi ibadih, di kulub-kulub, di setiap hati-hati hambanya Allah. Wa innama, hanya saja, angin pasti ini, hanya saya, cuma, yarhamu, pasti menyayangi. Allah, siapa Allah, min ibadihi, dari hambanya Allah. Allah hanya akan menyayangi hambanya Allah yang punya hati, yang punya perasaan kasih sayang, yang rajin menebarkan kasih sayang, yang rajin menebarkan rahmah. Kata ba'ala nafsir rahmah. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Allah itu hanya menyayangi hamba-hambanya yang ruhama. Rahim ruhama. Yang dia bisa punya sifat seperti sifat rahim dan rahmannya Allah. Rahman dan rahimnya Allah. Bersikap dan bersifat seperti sifat kasih sayangnya Allah. Ini hadis Bukhari. 1284. 5655. 6602. 6655, 7377, 7448. Mohon maaf, saya tidak sedang berbicara FPI, saya tidak sedang berbicara Habib Rizik, tapi saya sedang berbicara tentang kemanusiaan. Karena saya bukan FPI, saya manusia yang punya hati, berusaha belajar punya hati, itu aja. Bukan berarti saya adalah orang yang baik. Saya adalah orang yang sedang belajar. Mudah-mudahan banyak orang yang mengajari saya, yang memberi contoh kepada saya tentang kebaikan, kelembutan, rahmat, dan kasih sayang. Oleh karena itu, apabila ada saran untuk saya, baik itu saran yang tidak baik atau sekedar untuk menyalahkan atau memberikan apa, silakan ditulis di kolom komen di bawahnya. Insya Allah kami akan menerima dan memperhatikannya. Menurut sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, syahidna bintan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syahidna bintan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun alal qabri. Waktu Ummi Kulsum, putri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri dari sahabat Utsman bin Affan.
Istri yang pertama dari putri Nabi Ruqayyah. Ruqayyah wafat waktu Badar. Lalu Nabi menikahkan dengan Ummi Kulsum. Waktu Ummi Kulsum wafat, qala wa Rasulullah jalisun alal qabri. Nabi duduk di atas kuburan Ummi Kulsum. Qala, kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, faraitu maka melihat siapa aku, ainaihi kepada kedua mata Nabi. Kata orang Madura itu socah, pandangan. Jadi mata itu apa ya? Biasanya seperti orang Sunda itu ada bahasa yang halus ya. Saya nggak seberapa paham itu. Bagi yang orang Sunda yang paham tolong ditulis ya di kolom atau biar kami terbiasa itu. Socah itu. Fara'aitu ainai tadma'an. Di pandangan Nabi itu berbesmili, menangis Nabi. Hale mengalir air matanya. Dan ketika air mata dengan ketulusan, karena bentuk kasih sayang, itu biasanya tidak bisa berkata-kata. Sama dengan waktu kami pernah mengalami waktu orang tua kami, abah kami wafat, itu kami juga tidak tahan dan tidak bisa berkata-kata. Qala faqala hal minkum rajul lam yuqari fil lailah. Kemudian Nabi menyampaikan di atas kuburan putrinya. Hal apakah minkum yaitu di antara kalian wahai para sahabat rajulun adapun seorang laki-laki sahabat lam yuqarif yang mohon maaf tidak melakukan dosa atau paling tidak dia bukan soal dosa atau tidak tapi betul-betul dalam keadaan suci ya. Sebenarnya nggak ada masalah. Tapi betul-betul dalam keadaan 1 detik pun tidak pernah lepas dari hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kalian semalam yang tidak kumpul dengan istrinya? Lam yuqarif. Tidak berhubungan siapa rajul al-lailata malam di malam semalam. Faqala Abu Talhah, maka menjawab siapa sahabat Abu Talhah. Ana, saya Nabi. Qala, maka menyampaikan siapa Nabi. Fanzil, oh kalau begitu tolong sahabat Abu Talha Anda turun ke kuburan anak saya. Jadi saksi pernikahan, termasuk yang rawat di kuburan kita itu kalau bisa orang yang bersih hatinya. Orang yang suci luar dalam. Qala, maka Nabi menyampaikan. Fanzil, qala, fanazala fi qabriha. Kemudian sahabat Abu Talha turun ke kuburan putrinya Nabi, yaitu sahabiah Ummi Kulsum, untuk meletakkan jenazah itu. Ya, membuka, menghadapkan ke kiblah, membuka wajahnya, ditempelkan ke tanah gitu kan. Menerima di dalam kuburan. Jadi yang menguburkan di dalam itu adalah sahabat Abu Talha. Hadis Bukhari. Jadi Nabi itu punya hati. Umat Islam itu punya hati. Bukhari 1285, 1342. Nah, bagaimana dengan hadis bahwa innal mayyita la yu'adzabu bi bukai ahlihi, bahwa mayit itu kalau perempuan mayyitah, kalau laki mayyit itu katanya dapat diadab kalau keluarganya menangis. Itu maksudnya begini ya. Kita baca dulu aja. Sadartu ma Umar radhiyallahu anhu min Makkah hatta idza kunna bil baida'i idzan huwa bi raqbin tahta dhilli samurah. Faqala idhhab fanzur min haula'ir raqb. Qala fanadartu fa idzan Suhaibun. Fa akhbartuhu faqala ud'uhu li faraja'tu ila Suhaib faqultu irtahil fal haqqu bi amiril mu'minin. Falamma usiba Umar dakhala Suhaib yabki wa akhahu wa sahibahu. Jadi waktu Sayyidina Umar terkena musibah,
seorang pemimpin yang oknum yang adil luar biasa, tapi ada aja yang tidak suka. Kalau Sayyidina Umar nih asli memimpin berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan beliau tidak mau apabila anaknya jadi pemimpin. Kenapa? Cukup Umar saja yang menjadi khalifah. Kalau baik, ya sudahlah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Kalau tidak baik, cukup sampai Umar. Jangan sampai anak saya, karena dulu itu betul-betul tidak minta, tidak butuh. Ya Allah, kalau sekarang anaknya, mantunya, segala macam. Karena memang kepentingan uang dan jabatan. Mudah-mudahan tidak. Jadi sampai segitunya. Lalu Sayyidina Umar ini ditusuk oleh orang yang tidak suka dengan keadilannya. Kalau di dunia itu hati-hati ya pemimpin itu. Biasanya dicelakakan karena perbuatannya. Karena waktu memimpin itu tidak adil. Oleh karena itu tinggal kita. Kalau kita menanam padi, ya kebaikan, panen kebaikan, padi. Kalau kita menanam rumput, ya yang keluar rumput. Oleh karena itu di sisa jabatan, sisa umur kita ini tanamlah sesuatu yang baik-baik. Lalu sahabat Suhaib ini menangis. Melihat Sayyidina Umar sakit seperti itu, diperlakukan seperti itu. Umat Islam diperlakukan seperti itu, nangis sahabat Suhaib. Dakhala Suhaibun yabki, yaqul wa akhah wa sahibah. Aduh, kasihan kamu Sayyidina Umar, saudaraku, temanku. Faqala Umar radhiyallahu anhu, ya Suhaibu, atabki alayya? Wahai sahabatku Suhaib, kenapa kamu nangis? Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi bersabda, innal mayyita yu'adzabu biwaqti bukai ahlihi alaih. Nabi menyampaikan mayat itu diadab kalau keluarganya nangis. Nanti di dalam penjelasannya itu begini. Kita lihat Bukhari dari 1286, 1287 sampai 1290. Kita lihat. Bahkan sampai 1292. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, falamma mata Umar radhiyallahu anhu, dzakartu dzalika li Aisyah. Dzakartu dzalika li Aisyah radhiyallahu anha. Kami bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha tentang statement ungkapan bahwa mayit itu dapat disiksa karena keluarganya menangis. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, penjelasannya, rahimallahu Umar. Jadi yang paling tahu kepada Al-Quran itu adalah Allah. Nah, kita ini bukan Allah ya. Kita ini manusia biasa yang sedang belajar. Nah, yang paling tahu itu Allah. Setelah Allah itu yang paling paham kepada Al-Quran itu Nabi. Lalu setelah itu keluarganya seperti Siti Aisyah. Lalu para sahabat. Jadi urut-urutannya seperti itu. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, rahimallahu Umar. Mudah-mudahan menyayangi Allah siapa Allah Umar kepada Sayyidina Umar. Wallahi demi Allah, ma haddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud ungkapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annallaha, bahwasanya Allah la yu'adziba, yaitu menyiksa siapa Allah, al-mu'mina, kepada orang mukmin, bibuka ahlihi alaih. Tidak ada kalau ungkapan bahwa orang mukmin itu disiksa, yang meninggal itu disiksa karena keluarganya menangis. Itu yang disiksa orang yang beragama Yahudi. Walakinna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qol. Kalau walakin sukun itu Rasulullah. Tapi kalau walakinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Innallah, bahwasanya Allah la yazidu, yaitu pasti akan menambah siapa Allah, al kafiru, kepada orang kafir, apanya, azaban, siksaannya, bibuka ahlihi, karena menangis keluarganya alaih. Kenapa?
Waktu itu kejadiannya yang meninggal orang Yahudi, yang menangis juga orang Yahudi. Jadi ditambah disiksa. Kenapa? Sudah yang meninggal dalam keadaan tidak husnul khotimah, tidak bertaubat, orang Yahudi yang menangisi dengan berlebihan, teriak-teriak, memukul, merobek, meronta-ronta segala macam, apalagi perempuan sampai auratnya kebuka segala macam, itu dia beragama Yahudi. Jadi bukan untuk orang Islam itu dalil. Kalau orang Islam, Nabi menangis, sahabat Suhaib menangis. Justru yang nggak menangis, cuma jangan dibuat-buat. Itu orang yang nggak punya hati. Apabila kita punya keluarga, apabila kita melihat sesama umat Islam terdolimi seperti itu, lalu tidak menetes air mata, itu hati kita terbuat dari apa? Tapi jangan dibuat-buat. Nah, ini waqalat hasbukumul Quran. Ini berdasarkan Al-Quran. Jadi jangan pernah kita punya anggapan, kita ini lebih paham dari Nabi. Mari kita kembali ke Quran. Gak usah kembali kepada As-Sunnah. Gak usah, Nabi itu kan manusia. Sahabat itu semua manusia. Istri Nabi itu semua manusia. Lah kita siapa? Emang kita bukan manusia, ya Allah. Semua itu berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah. Qurannya satu, cuman penafsirannya berbeda-beda. Sesuai orang per orang. Asal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, kita harus tawadhu, kita harus menghargai. Kita ini baru belajar, siapalah kita. Kata Siti Aisyah, hasbukumul Quran. Ini berdasarkan berangkat dari Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alla taziru waziratu wizra ukhra. An-Najm ayat 38 atau la taziru waziratu wizra ukhra. Kalau itu yang wala taziru waziratu wizra ukhra itu bisa di dalam surah Fatir. Nanti juga, jadi ada di dalam An-Najm, ada juga di dalam Al-Quran surah Fatir ayat 18. Qala Ibnu Abbas, jadi kamu itu jangan menambah dosa bagi orang lain, wahai itu orang Yahud. Dan kalau wala tazru wazratu wizra ukhra, apabila kita melakukan, ini bukan soal menangis ya, ini dosa. Kalau nangis kan nggak dosa. Nah, sekarang masalah lain. Nah, kalau kita melakukan dosa, dosa itu mengakibatkan orang lain melakukan dosa, atau dicontoh oleh orang lain, maka kita juga harus memikul bebannya. Nah, pada dasarnya orang itu tidak bisa kalau dalam keadaan normal lalu memberikan dosanya kepada orang lain. Kalau dalam keadaan normal. Tidak bisa kita memberikan dosa kita kepada orang lain. Dan kita tidak mungkin bisa memikul dosa orang lain. Tapi kalau muflis itu apa? Kita ini puasa. Sholat ya sholat, puasa ya puasa, ya zakat ya zakat, haji ya haji, umroh ya umroh, infak ya infak, sedekah ya tapi kita mencaci maki ini, menuduh ini, syatama hada, wa dharaba hada, itu namanya muflis. Bulan Ramadan puasa, tapi nuduh orang sesama anak bangsa dituduh begitu, cari kesalahannya. Sedangkan yang jelas membunuh sekarang masih bebas, tidak dihukum. Nah, itu namanya muflis. Nah, yang muflis seperti itu kebaikannya ditransfer kepada orang yang dizolimi. Apabila masih kurang, maka dosanya orang yang dizolimi itu yang dipikulkan kepada orang yang menzolimi tadi. Itu diantara penjelasan atau penafsiran alla taziru atau wala taziru waziratu wizra ukhra. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma inda dalika wallahu huwa abhaka wa abka. Kalau soal menangis itu yang membuat orang bisa senyum bukan terbahak-bahak lo ya. Beda antara ketawa dengan terbahak-bahak. Yang tidak boleh itu kalau terbahak-bahak sampai keras, mohon maaf sampai mohon lisannya ini kebuka, mangap gitu. Kayak kudanil gitu loh. Mohon maaf. Nah, yang terbahak-bahak berlebihan tidak diperkenankan. Tapi kalau senyum atau ketawa wajar, itu pemberian dari Allah. Demikian juga menangis. Menangis berlebihan nggak boleh.
Tapi kalau hanya sekedar menangis, itu Allah yang memberikan kita bisa menangis, kita bisa ketawa. Adhak, Allah yang membuat kita senyum. Wa abka, Allah yang membuat kita sedih dan menangis. Jadi manusia itu punya hati, bisa menangis. Terpanggil hatinya di mana umat Islam yang nasibnya terzalimi, kita ini punya hati. Kita juga bisa menangis. Qala Ibnu Abi Mulaikah, wallahi ma qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma syai'an. Ini Bukhari 1288, 1289, 3978. Lebih jelas di 1289. Nah, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, "Innama marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala yahudiyatin." Jadi itu kasusnya perempuan Yahudi yang meninggal juga Yahudi. Yahudiyah kalau perempuan. Ya beki. Halim menangis siapa Yahudiyah tadi? Alaiha ahluha, karena keluarganya meninggal. Maka Nabi sayang kepada, meskipun beda agama, karena Nabi sayang ingin menyelamatkan supaya ibu tadi tenang dan yang meninggal juga tidak tambah beban karena dosa yang dilakukan oleh keluarganya tadi. Jadi kita ini kalau waktu hidup tidak memberi contoh yang baik, begitu kita wafat, anak cucu kita, keluarga kita melakukan dosa, maka kita mendapatkan kiriman. Tapi apabila waktu kita hidup, kita sudah mendoakan, kita sudah memberi contoh yang baik, kita udah ngingetin, tapi dia masih melakukan dosa, kita nggak punya tanggungan. Faqala innahum la yabkun. Karena Nabi sayang meskipun kepada Yahudiyah, Nabi tahu dari cara nangisnya, cara pakaiannya, Nabi paham kalau itu Yahudiyah. Karena sayangnya Nabi mengingatkan, Bu, mohon maaf kalau berkenan, sabar. Jadi Nabi tidak mengatakan, "Hei, kalau nangis jangan begitu, ngapa?" Enggak begitu. Nabi, mohon maaf kalau berkenan, sabar. Ya namanya Yahudiyah ya. Innahum la yabquna 'alaiha wa innaha la tu'adzabu fi qabriha. Lalu nanti kita lihat di hadis yang lain. Malah dia ngelawan. Kita lihat deh. Setelah Bukhari 1289, 1290, kita kembali dulu kepada Al-Quran. Bahwa apabila kita mencontohkan yang tidak baik atau membiarkan yang tidak baik, maka kita juga harus memikul imbasnya dari dosa yang dilakukan oleh orang lain. Seperti yang diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahmilunna afqalahum wa afqalam ma'afqalihim. Lamnya litaukid, nunnya nun taukid sakilah. Bertasdid, sungguh pasti memikul siapa mereka, dia afqalahum kepada dosa mereka, wa afqalam ditambah dosa. Jadi mereka akan memikul dosa mereka sendiri ditambah dosa orang lain. Wa afqalam ma'afqalihim. Afqalahum dosa mereka dipikulkan oleh Allah, la yahmilunna afqalahum wa afqalan ditambah dosa-dosa yang lain, ma'afqalihim ditambah dosanya orang lain ditumpukkan kepada pundak kita. Dan kita besok kita pikul, kita seret kemana-mana, disaksikan oleh orang sedunia. Dari umat di zaman Nabi Adam sampai umat yang terakhir, sampai hari kiamat. Bayangkan kalau kita besok begitu, sekarang bisa ditutupi. Oleh karena itu taubatlah. Jadi orang baik-baik. Al-Ankabut ayat 13. Hidup itu tidak hanya sekarang loh. Sama dengan kalau kita punya harta, hidup itu tidak hanya sekarang. Jangan langsung dihabisin begitu saja. Lalu semua nafsu kita perturutkan di kehidupan yang penuh tipu-tipu yang sebentar ini. Jadi kembali lagi, kalau tadi kita melakukan perbuatan dosa. Atau sekarang bagaimana kalau kita membiarkan orang lain melakukan dosa, padahal kita punya kemampuan. Kalau kita nggak punya kemampuan, ya udah, kita nggak setuju, kita doakan. Mudah-mudahan mereka bertaubat.
Kalau kita mampu ya melalui lisan. Kalau kita mampu lagi ya tentu dengan senjata, dengan tangan segala macam. Nah, itu berdasarkan Al-Quran, surah Al-Anfal ayat 25. Kita juga harus menanggung imbas dari dosa yang dilakukan oleh orang lain apabila kita membiarkan orang lain melakukan dosa. Jadi harus dihalang-halangi menurut kemampuan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. Al-Anfal ayat 25. Takutlah pada waktu pasti kalian akan tertimpa musibah akibat kezaliman oleh orang lain. Kalau kita tidak berusaha mendiamkannya, menghalang-halanginya. Jadi kita harus mengutuk itu, mengutuk serangan yang biadab dari Zionis Israel itu. Entah mengutuk di hati. Jadi kita harus membantu di setiap doa kita kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza itu. Lalu kita lihat. Dan ini sampai di sini dulu. Karena ini sudah malam. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada saudara kita di Gaza, diberikan kemerdekaan, diberikan perlindungan, dan setelah itu mudah-mudahan hidup rukun meskipun beda agama. Mudah-mudahan orang-orang yang ada di Israel sana bertaubat, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan saudara kita yang sedang menghadapi proses di peradilan, mudah-mudahan mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah, dan mudah-mudahan mereka yang mencari-cari kesalahan saudara kita sama umat Islam bertaubat dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu mudah-mudahan kita hidup rukun dan mudah-mudahan negara kita ini menjadi negara yang aman dan bisa saling menghargai sesama anak bangsa meskipun beda agama, beda pilihan, beda partai, beda kelompok. Mudah-mudahan mereka hidup rukun, aman, dan mudah-mudahan damai dan ekonomi berjalan seperti semula. Mudah-mudahan lancar dan mudah-mudahan COVID segera pindah ke tempat yang dimana Allah menghendaki, yang tidak mencelakakan kepada anak manusia. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.